paham betul, bisa kebablasan menerapkan syariat Islam itu, bisa kebablasan, justru malah melanggar nilai-nilai syariat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, ketahuilah bahwasanya syariat Islam itu aturan agama Islam. Mungkin menyangkut ibadah, mungkin menyangkut hubungan sesama manusia, pengelolaan alam, dan hubungan terhadap Allah. Semua diatur dalam agama Islam, dan yang banyak berkaitan dengan hukum-hukum, aturan-aturan dalam beribadah, ini disebut dengan syariat Islam, yang itu ada prinsip-prinsip syariat Islam yang harus mendapat perhatian kita. Kita orang Islam wajib melaksanakan syariat Islam itu. Bagaimana caranya? Ini yang kadang-kadang kita kebablasan. Orang yang melaksanakan syariat Islam untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, sudah tidak asing lagi. Kita di negara kita Indonesia tidak asing lagi. Bahkan keluarga kita itu sudah melaksanakan syariat Islam. Seperti Islam memerintahkan, ada perintah, ada larangan. Seperti sholat 5 waktu. Di rumah tangga kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau bulan Ramadan, wajib puasa. Hari Jumat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kalau ada harta benda memenuhi syarat, mengeluarkan zakat. Ada kemampuan, mengerjakan haji. Itu syariat Islam, menyangkut hukum-hukum Islam. Dan itu kita laksanakan. Nah, ada hukum-hukum syariat Islam itu yang tidak boleh kita laksanakan terhadap orang yang non-muslim. Oleh sebab itu di dalam syariat Islam diatur, ada ketentuan al-muhafazah 'ala din, memelihara ketertiban di dalam beragama. Sebab syariat Islam itu telah diberi petunjuk oleh Allah SWT, dan memang Allah menjadikannya bermacam-macam agama. Ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi, bahkan wallahu alam agama yang ada di muka bumi ini. Nah, itu syariat Islam mengatur supaya tertib orang-orang beragama Islam, tertib orang-orang yang tidak beragama Islam juga tertib. Jadi melaksanakan syariat Islam itu bukan hanya kita memaksakan atau apalagi memaksakan orang semua agama dengan ajaran syariat Islam. Itu kebablasan, itu namanya. Yang wajib melaksanakan syariat Islam itu ya orang Islam, sholat, puasa, haji, belajar agama Islam. Untuk orang yang non-muslim,
rambu-rambunya la ikraha fiddin, jangan ada pemaksaan di dalam masalah agama. Maksakan orang non muslim disuruh, kamu harus tegakkan ajaran Islam, syariat Islam. Bagaimana orang non muslim nggak suruh negakkan syariat soal sholat? Kamu orang non muslim, sekiranya syariat Islam itu menjadi dasar negara, apa yang terjadi, Pak? Orang yang menjadi warga negara, kalau dasarnya sudah syariat Islam, wajib warga negara itu sholat Jumat, puasa Ramadan, haji dan sebagainya. Itu sudah kebablasan orang non muslim. Tidak ada kewajiban untuk sholat, kewajiban untuk puasa. Kita memaksakan mereka harus melaksanakan syariat Islam. Itu yang kadang-kadang kita tidak mikir jauh. Oleh sebab itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah sangat paham. Lakum dinukum waliyadin, paham. Kalau ada pemikiran, ayo tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam. Untuk siapa kita tegakkan itu? Kalau untuk orang muslim wajib itu, tunggu hukumannya di akhirat kelak nanti. Kalau untuk orang non muslim, lakum dinukum waliyadin. Oleh sebab itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah ada agak berbeda pemahamannya dengan mungkin ulama yang di luar negeri mungkin ya. Kalau pemerintahnya tidak melaksanakan ajaran Islam, berbenturan itu. Mungkin jadi bentrokan, perang dan sebagainya. Tapi kita di Indonesia sadar betul, kita bukan semuanya orang Islam. Kita ada orang-orang bermacam agama yang dasarnya bukan syariat Islam tapi Pancasila. Silakan, sila ketuhanan, lakum dinukum waliyadin. Tidak bisa syariat Islam mau diterapkan dengan orang non muslim. Kalau bulan puasa, ya silakan, lakum dinukum waliyadin. Pemahaman syariat Islam itu ada diatur, yang maksudnya syariat Islam memelihara ketertiban di dalam beragama. Wong Islam wajib taat sebagai seorang muslim, itulah mereka dituntut untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Orang non muslim silakan, tak bisa kita paksakan. Oleh sebab itu kadang-kadang berbeda, Pak, pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin sepertinya negara kita harus syariat Islam, negara kita harus melaksanakan ajaran Islam. Gimana untuk orang yang bukan muslim, Hindu, Buddha, mau diwajibkan melaksanakan ajaran Islam? Orang yang ulama Ahlussunnah wal Jamaah geleng-geleng memang mana nak maksudkan orang muslim nak disuruh syariat Islam. Sebab syariat Islam itu wajib laksanakan untuk orang muslim. Mulai dari ngajari anak ngaji. Bagaimana kalau orang bukan keluarga muslim? Entah apa gitu, ngajarinya ngaji, ngajarinya sholat. Lakum dinukum waliyadin. Itulah hakikat negara kita oleh ulama siapa? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk ulama Muhammadiyah Al-Wasliyah. Pada waktu mendirikan negara kita sadar betul tidak bisa kita memaksakan orang non muslim dengan ajaran syariat Islam, sebab berbeda. Bagaimana menerapkannya syariat Islam? Yaitu jaga al-muhafazah ala-din, jaga kerukunan. Kerukunan orang yang beragama
tentu lain. Kalau bertemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dengan orang non-muslim, kerukunannya, selamat pagi Pak, mungkin ya, silakan, beda, tidak bisa menerapkan ajaran Islam semua, kebablasan itu nanti kita. Kena pelanggaran la ikraha fiddin, kata Allah. Tidak ada paksaan dalam. Yang diperintahkan syariat kita apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum bil hati. Nah, yang diperintahkan wajib berdakwah, ngajak. Kalau ngajak bukan maksudkan ini ajaran Islam. Kalau mau silakan. Kalau mereka mau masuk mengucap dua kalimat syahadat, nah itu yang wajib tegakkan syariat Islam untuk orang Islam. Jadi jangan melebihi pemikiran kita, ulama kita. Ini pemikiran ulama-ulama, terutama ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sudah sangat sadar. NKRI dengan dasar Pancasilanya sudah oke. Masing-masing bersyariat dengan ajaran agama masing-masing. Orang Islam tetap menghargai perbedaan. Oleh sebab itu, apa sikap kita terhadap perbedaan-perbedaan? Nah, saya dulu nyampaikan di antaranya Pak, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Itu wajib. Bagaimana wajibnya? Kita pelihara persatuan. Kita pelihara kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan negara jangan dianggap aturan Islam semua. Aturan negara Rasulullah memberikan keluasan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bagaimana syariat Islamnya? Kamu lebih tahu nak ngatur urusan dunia kamu, nak ngatur panjang jalan yang diaspal, nak ngatur lebar jalan yang aspal, nak pasang lampu merah. Itu aturan dunia. Itulah ulil amri yang kaitannya ahli urusan dunia, itu mereka kita harus taati, walaupun mereka tidak ada lagi ngatur. Kalau berjalan, kalau dari Palemo harus jalan sebelah kiri, kalau jalan Kertapati harus jalannya lintasnya alur. Itu urusan dunia, tidak ada lagi hukum syariat Islam. Nah, bagaimana syariat Islamnya? Kalau sudah diatur oleh pemerintah itu, silakan taati aturan bersama yang menyangkut kemaslahatan umum. Jangan sampai tumburan malang melintar, di situ tempat parkir, di situ jangan parkir. Itu kita menaati itu. Ati Allah wa ati Rasul, nah wa ulil amri minkum. Berarti kita menegakkan aturan syariat Islam, mentaati, memelihara kesepakatan untuk kemaslahatan, kedamaian, sehingga rukun dalam bermasyarakat, rukun di dalam berbangsa dan bernegara. Mungkin agak berbeda pemahaman ulama-ulama yang berbeda. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah jelas. Saya ingat betul. Di dalam NU, ulama itu kumpulan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Pendiri NU itu ya mereka tokoh-tokoh pendiri NKRI itu. Apa pernyataan mereka? NU menolak kalau mau negara kita dilaksanakan dengan
khilafah. Sebab kita tidak bisa melaksanakan khilafah itu menerapkan hukum-hukum Islam. Itu khilafah. Pemimpinnya khalifah. Di rumah tangga kita yang memimpin ajaran-ajaran nilai-nilai Islam dalam rumah tangga kita dari kampung, khalifah itu. Tapi Islam tidak memaksakan. Ayo, khalifah Amir. Ayo, khalifah Suyono. Nah, itu khalifah. Tidak perlu lagi disebut khalifah, tapi pada hakikatnya pemimpin yang melaksanakan syariat Islam di negara kita. Nah, itulah kita nyebutnya pemimpin. Ada menteri, ada gubernur, ada wali kota. Itu fungsinya apa? Khalifah. Tidak ada paksaan harus dengan nama khalifah. Tidak ada, tapi menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan untuk sesuai dengan syariat Islam, wajib dia kalau orang Islam. Bukan khilafahnya itu yang wajib, tapi nilai-nilai syariat Islam itu yang wajib dilaksanakan. Kalau pemimpin, dia memberikan contoh nilai-nilai syariat Islam, walaupun tidak disebut dengan khalifah, walaupun tidak disebut dengan pemerintahan dengan sisi Islam, tidak perlu, tapi nilai-nilai Islam itu yang wajib kita perhatikan. Oleh sebab itu, menerapkan syariat Islam bagi orang Islam bila dia berhadapan dengan agama-agama yang berbeda, dia harus tahu bagaimana. Jangan maksakan orang yang berbeda agama, walaupun dia orang Islam, fungsinya juga khalifah. Sebab nilai syariat Islam itu lakum dinukum waliyadin. Sebab nilai syariat Islam itu la ikraha fiddin. Begitu ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan terdengar dengan pemikiran ulama yang mungkin di negeri lain, di Syria, di ISIS, ya, Irak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Mereka mungkin tidak seperti pemahaman ulama kita ahlus sunnah wal jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin sekalian, nah yang malah kita kadang-kadang kebablasan, kita menggebu-gebu tegakkan syariat Islam, tegakkan kalimatnya. Benar, sisi-sisi yang mau ditegakkan itu korupsi, benar itu. Zolim itu, perilaku hubungan terhadap sesama manusia itu harus dengan nilai-nilai syariat Islam. Oleh sebab itu saya mengingatkan ada beberapa poin, yang poinnya banyak sekali. Di antaranya apa? Nah, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau menegakkan nilai-nilai syariat Islam, ijtanibu katsiran minaz-zann. Jangan banyak buruk sangka, apa namanya itu, sangka-sangka buruk yang itu tidak kelihatan bukti, tapi kita sudah nulukan sangka buruk. Apa itu akibatnya? Menimbulkan apa-apa, benci. Kalau belum apa-apa, sikap nilai syariat Islam apa? Ya tarohamul haum, saling kasih mengasihi, kasih sayang terhadap sesama. Jangan prasangka buruk nak ditebarkan. Kalau prasangka buruk ditebarkan, ismun, itu dosa. Anda keluar dari nilai syariat Islam. Jadi kalau kita berlebih-lebihan, bergaul dengan orang agama manapun, jangan dulukan prasangka buruk. Ini masalah apa?
akhlakul karimah, pergaulan. Soal ibadat, kamu nak kemana tempat kamu? Lakum dinukum waliyadin. Silakan. Dalam pergaulan jangan menanamkan buruk-buruk sangka. Saya bedakan, buruk sangka itu bukan berarti kita kebablasan. Tidak waspada. Waspada kita tetap lakukan. Apabila kelihatan tanda-tandanya, nah hati-hati ini. Tanda-tanda buruk ini, waspada gitu. Kalau orang datang berjalan cek meringasan bawa parang, nah di situ harus waspada. Tapi kalau orang tenang-tenang, ketemu saling menyapa, saling membantu di mobil, saling bukakan tempat duduk, parkir, saling hormati tempat-tempat parkir. Nah itu jangan dulu kan katsirun minaz-zon. Itu nilai syariat Islam yang harus kita tegakkan. Dan kalau itu kita tanamkan, solid akan terjadi rukun damai di dalam masyarakat. Amalan dulu kan buruk sangka. Soal waspada, nah itu ada tando. Itu kita perlu waspada. Lanjutkan lagi dalam ayat itu, saya sambungkan lagi. Wala tajassatu, jangan kamu justru ngintip-ngintip, cari-cari kesalahan orang lain. Itu nilai agama Islam, nilai syariat Islam yang nyangkut ibadah. Jadi siapa baik di rumah tangga kita, jangan kita dulu kan nak cerudian, dalam arti kata cari kesalahan kiri kanan dengan tetangga, cari manusia tidak ada yang tidak bersalah. Kalau nak cari ado dulu tak benarnya ado. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah. Dijadikan manusia itu dalam keadaan kekurangan, lemah. Kelemahan itulah kadang-kadang timbul dampak ya sesuatu yang menurut kita salah, menurut kita. Jadi kita berbuat berlebih-lebihan itu tidak membantu tegaknya syariat Islam di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lain halnya kalau memang seseorang itulah tugasnya nian nak neliti kesalahan-kesalahan. Nah itu lain lagi, inspektorat umpamanya di pemerintahan, nah, pengawas yang memang cari kesalahan. Itu memang tugas dia. Untuk apa? Memperbaiki dan memberi tindakan kalau ketemu kesalahan. Kalau orang sudah diberi tugas untuk melihat, mencari kesalahan, menindak kesalahan, memperbaiki kesalahan, itu malah salah, tidak melaksanakan tugas. Tapi kalau dikit-dikit ketemu salah, gitu. Nah, ada lagi lanjutannya syariat Islam kita. Nah, di dalam lanjutan ayat, wala yaqtab ba'dukum ba'do. Jangan pula dipergunjingkan jadi bahan omongan. Si anu tu, mini. Oh, si anu itu mini. Setelah diintip, nah di-share kalau baca apa namanya tuh HP ya. Nah, disebarkan.
kekurangan kesalahan orang lain itu boleh, tapi untuk kita memperbaiki, bukan untuk disebar supaya orang banyak tahu dia itu salah sehingga orang benci dengan si A. Itulah keluar lagi daripada menegakkan syariat Islam. Kita bobolkan nilai-nilai pergaulan yang akan merusak wa'tasimu bihablillahi jami'atum, merusak persatuan, merusak kerukunan, merusak persaudaraan. Jadi hal yang perlu dipelihara dalam rangka kita menegakkan syariat Islam banyak, tapi diantaranya tadi apa? Kita menanamkan rasa kasih dan sayang. Jangan berprasangka buruk. Jangan gawe kita ni nak nyeruduk salah wong, mengintip-intip cari-cari kesalahan orang lain. Jangan pula disebar-sebarkan ngumpat uji kita. Itu dosa kalau dilarang. Bunyi nak negakkan Islam, syariat Islam, tapi gawe kita ngeserkan kejahatan orang lain supaya terjadi permusuhan itu tidak sejalan dengan menegakkan syariat Islam. Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin sekalian, banyak lagi nilai-nilai syariat Islam yang kadang-kadang satu sisi kita nak negakkan syariat Islam, tapi sisi lain kita menebarkan kebencian, menebarkan adu domba di kalangan masyarakat dan sebagainya. Yang itu justru malah kebablasan, bukan nak negakkan syariat Islam, tapi bobolkan nilai-nilai syariat Islam. Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin sekalian, dalam Al-Quran ya banyak hal yang itu sisi-sisi poin-poin yang harus kita tegakkan di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara. Dalam kehidupan bernegara, ya kita sebentar lagi, waktunya aku sudah tahu, kita akan melaksanakan milih wakil rakyat. Kita nanti masanya milih pimpinan presiden. Pasti beda, Pak. Si A, si B, kelompok itu beda. Nah, bagaimana kita memelihara persatuan? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kita tetap jaga persatuan walaupun beda pilihan. Sebab kita mau negakkan syariat Islam, bukan memprovokasi. Ayo, kamu tidak milih itu, kamu bukan Islam, namanya. Itu sudah manas-manasin provokasi. Orang Islam itu pun ada pilihan-pilihan, silakan masing-masing. Yang Islam Ahlussunnah wal Jamaah mungkin berbeda dengan orang Islam, mungkin ada Syiah, mungkin ada Khawarij pemahamannya, mungkin ada Mu'tazilah, silakan masing-masing. Tapi prinsipnya apa? Syariat Islamnya jaga persatuan. Dengan cara apa? Jangan nonjol kebeda-bedaan itu. Biang-biang dan buat keributan, kapan nonjol kebeda-beda itu. Dah aman gitu. Bukannya ketenangan, kedamaian, bisa menjadi kekacauan, permusuhan dan sebagainya. Nah, jadi nilai-nilai syariat Islam yang kecil-kecil itu mari kita tegakkan dalam rangka kita tetap ikut berpartisipasi membangun negara kita
negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah diatur oleh ulil amri minkum dengan melaksanakan sistem musyawarah. Itu nilai agama Islam, musyawarah itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin sekalian, masih ada waktu. Kurang terang pakai bintik-bintik hujan nih. Silakan kalau ada yang nak bertanya baik di sini, kita membantu untuk menjelaskan kalau ada pertanyaan. Bapak-bapak, silakan, kita masih waktu ngisi ya. Yang intinya, mari kita tegakkan nilai-nilai syariat Islam mulai dari sekecil-kecilnya. Tetap memelihara rasa persaudaraan, kasih sayang, jangan nebarkan buruk-buruk sangka, jangan mencari-cari kesalahan orang untuk di-share, disebarkan sama dengan ngumpat. Itu membuat rusaknya syariat Islam kita, membuat kekacauan. Itu tidak boleh dalam syariat Islam. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Jadi jelas dalam Al-Quran surah Al-Hujurat Allah mengingatkan, wahai orang-orang Islam yang memang kalau kamu benar-benar beriman, jangan kamu nebarkan buruk-buruk sangka, sebab itu dosa. Jangan kamu mencari-cari salah si A, salah si B. Itu masuk nanti dalam hal kalau disebar-sebarkan, di-share-sharekan, itu jadinya ngumpat. Itu semua nilai syariat Islam yang harus kita pelihara dalam kita menjaga persatuan masyarakat, di dalam masyarakat, dan persatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hadis Nabi dikatakan, wala tahasadu, jangan pula kamu itu menjadi orang yang tukang hasud. Kalau wong ini ada nikmat, mulai hati kita nih timbul benci tadi, karena kita melihat orang yang dapat nikmat. Kalau orang itu meraih kebaikan, kita mulai benci terhadap orang yang diberi Allah kebaikan. Apalagi dalam hal jabatan. Jangan karena beda-beda jabatan itu menimbulkan kamu hasud, dengki dengan orang ada jabatan. Akhirnya dia tak kebagian, tak diberi Allah jabatan, timbul tahasadu, cari-cari kekurangannya, tabaradu, menimbulkan kebencian, menggunjing. Yang tetap jangan kamu menggunjing, apalagi memfitnah pula itu. Tapi hal yang demikian itu induknya benci terhadap orang lain, tahasadu, hasud namanya itu, terhadap orang ada nikmat lebih dari kita, maka kita timbul yang namanya hasud. Wala tanajasu, jangan pula kamu. Ini tipu menipu, Pak. Siapa tahu masalah politik ini bisa terjadi tipu menipu. Kelompok ini ngomong-ngomong yang tidak tepat, sehingga kelompok lain orang mendengarkan
mak pecah benernya. Tahu-tahu omongan yang satu kelompok ini ada unsur nipu, ada unsur provokasi supaya wong timbul jahat kepada jantung. Bahkan bisa timbul lebih berat lagi fitnah, adu domba. Itu tuh nilai-nilai syariat Islam yang jangan dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Bahkan wala tabaghadu, jangan pula memang kebencian-kebencian itu yang diangkat antara kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Silakanlah kalau mau berlomba-lomba mencari pemimpin masing-masing, silakan dengan keyakinan dan pendapatnya masing-masing. Jangan sampai ya menimbulkan perpecahan, kebencian dan sebagainya. Sebab apa? Itu larangan dalam syariat Islam, menimbulkan hal-hal yang membuatkan heboh, perpecahan di dalam masyarakat. Dalam agama dilarang apa yang disebut dengan tabaghadu, jangan saling membuat kebencian terhadap orang lain. Bahkan wala tadabaru, Rasulullah menyatakan pula jangan pula saling membelakangi, boesan akibat berbeda pemikiran, pendapat, paham tadi. Kalau di rumah tangga ada yang istrinya tak galak lagi ngurusi masakan suaminya kaget laju belian belanja untuk dapurnya, kaget lah berubah pula karena beda pilihan. Bahkan kalau di WA YouTube ada yang nak ngajak berceraian. Cobalah, syariat Islam itu tidak semudah itu. Oleh sekadar pilihan uang dalam pemilihan sampai nak ajak berceraian, dibawa rusak rumah tangga. Nah itu jauh. Jadi janganlah saling membenci, janganlah saling menimbulkan perpecahan dan sebagainya. Mari kita tegakkan nilai-nilai syariat Islam. Al-azimnya wa ikul niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.